Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noval Syam Erwanto dari kelas 11 MIA 2 SMA Khadijah. Kali ini saya akan mempraktikkan cara membuat keju mozzarella yang dalam pelajaran prakarya dan kewirausahaan yang dibina oleh Ibu Rina Indrawati. Namun alangkah baiknya sebelum kita membuat, sebaiknya kita lakukan perkenalan beberapa teman-teman saya dari kelas 11 MIA 2. Yang pertama mulai dari Perkenalkan, nama saya Laisa. Perkenalkan, nama saya Laisa. Perkenalkan, nama saya Felisa Sumayana. Perkenalkan, nama saya Rena Mega. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ahmad. Bali itu ada juga yang mendukung, yaitu kelas 11 MIA 2. Nah, setelah perkenalan yang lumayan panjang ini, sekarang waktunya untuk pembuatan. Baiklah, di sini saya akan menyebutkan alat dan bahan dalam proses pembuatan keju mozzarella. Pertama, ada kompor, panci, saringan, baskom, termometer masak, sabun tangan, gunting, sendok nasi, plastik pelindung, juga ada spatula, gelas, pisau, saringan kayu. Untuk bahannya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk bahan pembuatan keju mozzarella dibutuhkan air cuka, garam, 1/8 tablet rennet, 5 liter susu, dan air. Sekarang kita menuju proses pembuatan keju mozzarella. Tahap pertama adalah proses pasteurisasi. Karena yang kita lakukan adalah panci di atas kompor. Kemudian masukkan 5 liter susu ke dalam panci. Nyalakan kompor dengan api kecil. Lalu kita tunggu hingga suhu susu mencapai 70 derajat Celcius. Setelah suhu mencapai 70 derajat Celcius, kita matikan kompor. Sekarang kita lanjut ke proses pendinginan. Yakni dengan cara kita menunggu suhu susu turun hingga mencapai 35 derajat sampai 40 derajat Celcius. Setelah suhu susu sudah mencapai 40 derajat Celcius, tahap selanjutnya yaitu tahap pengaturan. Kita tambahkan 20 ml cuka ke dalam susu 5 liter. Selanjutnya kita aduk sampai merata. Nah, setelah kita sudah menunggu 5 menit, tahap selanjutnya yaitu tahap pemberian rennet. Kita butuhkan 1/8 rennet yang sudah dicampurkan ke dalam 10 ml air. Kita masukkan ke dalam susu. Selanjutnya kita aduk sampai merata. Setelah itu kita akan menunggu susu ini hingga membeku selama 1 jam. Nah, setelah kita menunggu 1 jam dan curd sudah mulai menggumpal seperti ini, tahap selanjutnya akan kita lakukan yaitu tahap pemotongan. Nah, kita potong seperti ini dengan hati-hati. Setelah tahap pemotongan yang tadi sudah kita lakukan, selanjutnya yaitu tahap penyaringan. Kita taruh curd yang sudah kita potong tadi ke dalam saringan yang sudah diletakkan cheese curd. Kita letakkan perlahan-lahan. Setelah curd sudah diletakkan di atas cheese curd, kemudian
Kita tekan-tekan Kurt agar Kurt lebih terpisah dengan W. Nah, agar W dan Kurt benar-benar terpisah, tahap selanjutnya yaitu tahap pemerasan. Kita peras Kurt yang tadi sudah kita saring dengan cheese cloth. Kita peras sampai benar-benar kering. Nah, selanjutnya kita letakkan Kurt yang sudah kita peras tadi ke dalam baskom. Kurt yang udah berada dalam baskom kita uraikan secara perlahan. Lalu kita masuk ke proses selanjutnya, yaitu proses pemberian garam sebanyak 1 sendok makan. Setelah itu kita campur menjadi satu. Kita remas dan tetap menggunakan sarung tangan plastik agar keju tetap dalam keadaan steril. Selanjutnya yaitu proses pemasukan air panas. Masukkan air panas bersuhu 90 hingga 100 derajat Celcius. Proses ini bertujuan untuk memisahkan Kurt dengan W-nya kembali. Proses ini dilakukan hingga Kurt membentuk gumpalan-gumpalan. Kita aduk Kurt yang telah bercampur dengan air panas dengan tetap hati-hati, dan kita tunggu hingga Kurt ini membentuk gumpalan-gumpalan. Setelah Kurt membentuk gumpalan-gumpalan, kita saring kembali agar Kurt terpisah dari air panasnya. Peras menggunakan cheese cloth agar air panas terpisahkan dari Kurtnya. Dan inilah hasil Kurt yang telah diperas dan siap untuk masuk ke proses selanjutnya, yaitu proses penyimpanan. Oke, sekarang kita berada di tahap finishing. Tahap finishing ini adalah pembungkusan keju. Jika ingin keju bertahan dengan lebih lama, jadi kita harus menyimpannya di dalam freezer atau kulkas. Ya, susahnya pembuatan, mahalnya bahan, serta butuh ekstra ketelitian membuat harga keju di pasaran sangatlah mahal. Tentu saja dalam pembuatan keju kita harus penuh dengan kesabaran. Dan juga melalui teman-teman saya, saran teman-teman saya yaitu agar lebih awet, lebih sebaiknya kita simpan di dalam freezer. Saya Noval Hisham Erwanto dari kelas 92 dalam pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.